sebagian besar mahasiswa pasif, seperti itu. Yang berikut lagi, dalam berorganisasi, saya selalu ingatkan kepada mahasiswa, aktiflah berorganisasi menjadi pengurus, bukan menjadi anggota. Supaya apa? Supaya menyadari latihan awal dari adanya rapat, adanya diskusi, itu sudah dilalui. Dan saya selalu memberikan rekomendasi mahasiswa yang aktif organisasi sebagai pengurus. Itu lebih baik, jauh lebih baik ketika berada di tempat kejadian perkara untuk meliput. Demikian sebagai pembuka dari saya sebelum saya masuk ke materi selanjutnya yang baru. Saya persilakan teman-teman di kelas 3A ini jika ada yang pernah menyampaikan unek-unek atau pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Nur Afifah, Najwa, Nimade, Fakihah, Mita, Anjeli, Melan, Sri, Ita, Sukaina, Andini. Bapak, Mita mau bertanya. Ya, silakan. Dalam pengadaan bahan berita itu kan penentuan narasumber itu juga termasuk ya Pak ya, sama penyusunan dasar pertanyaan dan lain-lain sebagainya. Terus yang saya mau tanyakan itu, bagaimana sih trik supaya kita mudah diterima oleh narasumber? Maksudnya itu dia mau gitu kita jadikan sebagai narasumber. Dalam konteks dia itu orang-orang penting, misalnya anggota DPR atau anggota yang bekerja di kantor bupati, begitu Pak. Jadi kalau kita kan hanya sebagai mahasiswa yang belum mempunyai kartu pers gitu, kan mereka juga susah gitu untuk bisa diajak wawancara. Jadi gimana Pak triknya supaya kita bisa menerobos itu? Iya. Di materi yang sebelumnya ada saya kasih tahu, itu biasanya lebih memudahkan bagi pencari informasi memperoleh respons dari narasumber ketika sudah ada bekal, sudah ada bahan. Apa bekal atau bahannya itu? Biasanya misalnya mengenai pejabat tertentu, anggota DPR, seorang pejabat yang disebut Tantowi Yahya, misalnya dia menjadi duta besar, nah mau diwawancarai, si pencari berita atau pencari informasi itu mempelajari, mencari tahu mengenai kebiasaan narasumber, kemampuan narasumber. Dari mana cari tahunya? Cari tahu bisa melalui media sosialnya, bisa juga diketahui melalui nomor ponselnya atau emailnya, dan aktivitasnya. Itu menjadi bahan pembuka ketika pewawancara akan menghubungi narasumber yang memiliki kesibukan. Hal berikutnya itu di internal, ada di dalam diri si pewawancara yang disebut dengan periksa apakah kegiatan terbaru dari narasumber diperiksa. Ada juga narasumber yang tidak memiliki akses ke media sosial. Lalu bagaimana caranya? Bisa dibuka di Google, di searching dicari mengenai
nama pejabat yang mau dihubungi, apa saja yang ada di rekaman dalam Google itu. Biasanya juga kalau memang dia sedikit aktivitasnya tidak muncul kegiatan sama sekali. Nah, itu juga tidak mengurangi daya tariknya juga bagi pewawancara. Dia tetap akan menghubungi si narasumber, walaupun di data di Google atau data di media lain belum menghasilkan gambaran yang lengkap seperti itu. Lalu bagaimana juga melihat kemungkinannya hal lain bisa dihubungi, terutama pada ada nomor ponsel. Kalau ada nomor ponsel itu lebih mudah dihubungi, dan menghubungi narasumber itu memang boleh saja dimulai dengan melalui WhatsApp atau media sosial, Telegram atau hal lainnya juga. Namun kalau melalui misalnya WhatsApp itu no response, itu bukan akhir dari narasumber yang tidak mau dihubungi. Selalu saja ada jalan, selalu ada cara, selalu ada jalan keluar. Nah, dicoba melalui telepon. Jadi jangan enggan pewawancara menelpon narasumber. Biasanya kalau di telepon narasumber segera mengangkat dengan catatan kesibukan sudah tidak setinggi ketika dia tetap tidak merespon. Itu di telepon coba dihubungi, lalu kalau jalur telepon juga ternyata nyambung tapi tidak diangkat, itu bisa pakai jalur lain lagi. Email juga bisa menjadi pilihan. Berkirim email melalui pertanyaan itu juga salah satu cara supaya emailnya itu bisa direspon. Nanti lebih jauh lagi saya akan menghubungi Bapak untuk wawancara ke lokasi setelah dapat email tadi melalui email gitu. Nah sekarang itu kalau mau menghubungi pejabat yang memang kesibukannya terbilang tinggi. Bagaimana kalau turun bukan di narasumber utama, pejabat itu disebut sebagai narasumber utama. Yang lebih rendah lagi narasumber media itu yang disebut kesibukannya tidak setinggi pejabat tadi. Nah, itu mungkin lebih mudah ya menghubungi narasumber yang kesibukannya tidak tinggi. Yang terakhir itu sama, narasumber yang gampang ditemui dan gampang memberikan pendapat. Gampang ditemui, gampang memberikan pendapat, namun pendapatnya itu tidak didukung dengan data yang memadai. Karena itu narasumbernya narasumber mula, narasumber yang belum memiliki kompetensinya belum ada. Jadi maklum saja kalau narasumber cuma menjawab ya, tidak, meskipun itu pertanyaan udah dikemas oleh wawancara dengan sebaik-baiknya, tapi yang diharapkan ada penjelasan dari kata iya, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Nah itu tidak ditemui. Mengingat apa? Kompetensi narasumber. Nah, gitu. Untuk mengetahui penjelasan dari jawaban iya atau tidak lagi, bukan dari narasumber mula. Naik ke kelas narasumber utama, hubungi saja pejabat dari yang berkaitan dengan isi pernyataan si narasumber mula tadi. Kalau si narasumber mengatakan iya, pertanyaannya kepada pejabat, Pak, apakah seperti yang dikatakan oleh si A mengenai iya itu berarti ada data baru, Pak? Nah, nanti narasumber utama biasanya menjelaskan, karena memang dia sebagai gudang data, sebagai newsroom-nya di perusahaan industri pers. Nah, tidak itu bukan berarti selesai. Bisa juga ditanya tidak kenapa. Nah, nanti dia akan menjelaskan juga. Nah, seperti itu polanya. Mempersiapkan diri sebelum maju ke medan perang. Amunisinya banyak. Entah itu kameranya, kalau secara teknis ya, kamera ponsel atau kamera DSLR itu sama aja baiknya. Karena ini wawancara kepada narasumber, tokoh misalnya, itu lebih privacy, lebih personal. Dengan cara seperti itu, jadi misalnya barang-barang yang dibawa untuk alat merekam tidak sebanyak kalau ingin menghubungi satu acara yang memerlukan siaran langsung. Seperti itu, Mita.